Koki pribadi Tuan Muda. Selamat mendengarkan. Ding. Louis membaca isi pesan yang baru saja dikirimkan Marsha. Aku akan menunggumu di rumah, tidak perlu menjemputku. Isi pesan Marsha. Aku akan menunggu untuk makan malam di rumah. Aku akan memasak untukmu. Isi pesan Marsha lagi. Hati Louis serasa terbang membaca pesan dari Marsha. Ini, dia akan menjadi koki pribadiku hari ini, ucap Louis senang. Hari ini kantor diperbolehkan pulang setengah hari, perintah Louis kepada asisten Lee. Meski asisten Lee merasa heran, namun segera mematuhinya. Asisten Lee pergi ke bagian HRD untuk mengumumkan perintah dari presiden direkturnya. Ini termasuk juga untuk pegawai Sun Jewelry. Ai merasa heran dengan pengaturan dari kantor pusat ini. Apakah ini ada hubungannya dengan Marsha? Pikir Ai. Semua pegawai bersuka cita bisa pulang lebih awal. Marsha hanya tertawa saja. Ketika memikirkan ini pasti pengaturan dari Louis, Marsha segera membereskan meja kerjanya dan bergegas meninggalkan Sun Jewelry. Sebelumnya, Marsha akan membeli beberapa bahan makanan untuk Louis nanti. Marsha berdiri menunggu taksi. Mobil berwarna hitam pekat berhenti di depan Marsha. Apakah tidak ingin masuk, Nyonya Liu? Sapa Louis yang menurunkan jendela mobilnya. Marsha terkejut dan segera masuk ke mobil Louis. Takut juga ada yang melihatnya. Puk, Marsha menutup pintu mobil Louis. Dari sudut gedung, Ai memperhatikan interaksi antara Marsha dan Louis. Ini semakin membakar hatinya dengan kecemburuan tinggi. Apa kau tidak sibuk? Tulis Marsha. Tidak, jawab Louis. Jika begitu, kita pergi berbelanja bersama ya. Tulis Marsha di notepad-nya. Ikuti mau Nyonya, jawab Louis sambil mengedipkan matanya kepada Marsha. Tampilan mereka berdua saat ini benar-benar nampak seperti pasangan yang sedang dimabuk cinta. Satu memilih-milih bahan sayuran, dan lain-lain. Satunya lagi mendorong kereta belanja. Louis merasa terkagum dengan Marsha. Bisa mengingat bahan-bahan menu makanan yang akan dimasak untuk makan malam mereka, tanpa melihat daftar catatan. Menjadi Nyonya Liu memang harus memiliki kualitas seperti ini, ucap Louis dalam hati sambil tersenyum. Mereka ke kasir, lalu Louis membayar semua belanjaan mereka dan membawanya ke mobil mereka. Inikah rasanya menjadi pasangan normal? Pikir Louis dengan hati menghangat. Kedepannya, urusan perbelanjaan bulanan ini akan kita lakukan sendiri, ucap Louis dalam hati. Sesampainya di rumah, Marsha segera saja menguasai dapur. Dengan terampil, Marsha memotong tipis-tipis kol dan wortel untuk dibuat salad. Kemudian, mengupas telur mengambil kuningnya untuk campuran saus saladnya, dan memotong kecil-kecil putih telur rebusnya untuk campuran di atas saladnya. Louis diam-diam mengcandid Marsha yang sedang memakai celemek memasak. Kau menggemaskan sekali, ucap Louis seraya menciumi ponselnya seperti anak remaja yang baru merasakan jatuh cinta. Paman He membantu Marsha menyiapkan makanannya di atas meja makan. Ada daging merah, salad, sup, aneka jenis 8 sayuran dan tak lupa sup herbal khusus Marsha. Belum dipanggil, Louis sudah dengan cepat duduk di kursi meja makan mereka. Ini terlihat sangat menggugah seleraku, ucap Louis. Marsha mulai mengambil mangkuk dan mengisinya dengan nasi dan meletakkannya di depan Louis. Lalu mulai mencapitkan beberapa lauk dan sayuran untuk Louis, dan juga menyeduki sup ke mangkuk Louis yang lain. Marsha menatapi Louis yang sedang melahap makan malamnya. Apa itu enak? Tulis Marsha. Suatu keberuntungan bagiku memiliki koki pribadi sehebat dirimu di seumur hidupku ini, jawab Louis. Dek, hati Marsha berdegup mendengar perkataan Louis, lalu teringat surat perjanjian mereka. Marsha segera menundukkan pandangannya dan mulai memakan nasi di mangkuknya. Marsha memakan pelan nasi dan lauknya. Tiba-tiba teringat dengan janji temunya dengan Jun. Tak ingin membuat Louis marah dan salah paham, Marsha menuliskan permohonan izinnya di notepad ponselnya. Esok aku ada janji temu dengan Park Jun, tulis Marsha. Sumpit di tangan Louis pun berhenti bergerak. Louis menatap tajam kepada Marsha sambil mengernyitkan alisnya. Park Jun? Tanya Louis. Ya, dengan Jun, tulis Marsha. Ini tentang pekerjaan, tulis Marsha menjelaskan. Louis menghela napas panjang.
Situasi keduanya baru saja membaik. Marsha sudah mau menerima sedikit kehadiran Louis di hatinya. Menimbang hal itu, Louis pun meredam ego dan kecurigaannya. Baiklah, jika itu soal pekerjaan, aku mengizinkanmu untuk bertemu dengannya. Ucap Louis. Louis meneruskan makannya sambil berpikir. Ini baru seorang Jun. Hatiku sudah terasa bergejolak mendidih. Lalu bagaimana jika pria bernama Hanli itu kembali dari Milan? Satu-satunya pria yang bisa membuat Marsha berbicara. Pikir Louis. Seketika saja selera makan Louis menghilang. Louis meletakkan sumpitnya dan bangkit berdiri. Aku sudah kenyang. Kau teruskanlah makan. Jangan lupa minum sup obatnya. Ucap Louis seraya beranjak pergi masuk ke kamar mereka. Marsha menatapi Louis yang beranjak pergi. Apakah dia tidak senang karena aku akan menemui Jun? Pikir Marsha. Marsha meminta Paman Hee untuk merapikan meja makan. Lalu Marsha pergi menyusul Louis ke kamar mereka. Marsha mendekati Louis yang sedang termenung berdiri di balkon kamar mereka. "Apa kau sakit?" tulis Marsha. Louis menggelengkan kepalanya sambil bersedekap, lalu mengalihkan pandangannya ke arah lain lagi. Marsha menebak jika sikap Louis ini berhubungan dengan dirinya yang akan bertemu dengan Jun esok hari. "Esok, aku akan pergi dengan yang lainnya. Dengan tim desainku yang lain untuk berdiskusi dengan Jun tentang pekerjaan kami," tulis Marsha menjelaskan. Louis membacanya dan seketika matanya berbinar membaca tulisan Marsha tersebut. Jadi kau tidak pergi sendiri untuk menemuinya? Tanya Louis. Marsha menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Ah, begitu, ucap Louis. Louis merentangkan tangannya dan sedikit melakukan stretching. Ah, malam ini bulan terlihat sangat indah, ucap Louis tersenyum senang dengan hati yang menghangat. Dia ini kenapa? Tadi nampak tak bersemangat, sekarang nampak bersemangat sekali, pikir Marsha. Marsha teringat sesuatu dan memberanikan diri bertanya. Apakah hari ini ada sesuatu yang istimewa, sehingga membolehkan pegawai pulang lebih awal? Tulis Marsha. Ah, itu karena aku hanya ingin pulang dan istirahat lebih cepat saja, jawab Louis sembarang. Ayo masuk, angin malam tidak baik untuk tubuhmu, ajak Louis mengalihkan perhatian dan menghindari pertanyaan Marsha yang lain. Marsha pun patuh. Sedari pagi mengerjakan desain, pergi berbelanja, lalu memasak. Benar-benar membuatnya merasa lelah. Seperti sudah terbiasa, Marsha membiarkan Louis tidur di sebelahnya sambil memeluk dirinya. Dengan serakah, Louis mengaromai wangi tubuh Marsha, menghirupnya dalam-dalam. Sesekali menciumi ceruk leher Marsha dan menciumi puncak kepala istrinya itu. Tidur yang nyenyak. Kita bertemu di mimpi ya, bisik Louis lembut. Marsha yang mendengarnya hanya tertawa. Pria ini kekanak-kanakan sekali, pikir Marsha tersenyum kecil. Pagi hari, Louis terbangun dan melihat di sebelahnya sudah kosong. Tidak ada Marsha. Louis segera keluar dari kamar dan menuruni tangga dengan cepat mencari Paman Hee. Kemana Nyonya? Tanya Louis. Nyonya sebelum matahari terbit sudah pergi keluar rumah, jawab Paman Hee. Pergi kemana? Tanya Louis lagi. Ke rumah sakit, jawab Paman Hee. Nyonya pergi ke rumah sakit distrik A, jawab Paman Hee lagi. Rumah sakit distrik A? Bukankah itu rumah sakit dekat daerah rumah panti asuhan Nyonya Su? Ucap Louis. Louis segera mengganti piamanya, mengambil kunci mobilnya, dan segera melajukan mobilnya ke arah rumah sakit distrik A. Apa ada kabar darurat tentang Nyonya Su? Tanya Louis kepada asisten Lee. Tuan, berdasarkan berita di web resmi panti asuhan, bahwa Nyonya Su dini hari tadi baru saja meninggal, jawab asisten Lee. Louis memutuskan sambungan teleponnya dan segera melajukan lebih cepat lagi mobilnya menuju rumah sakit. Dia tak ingin Marsha merasa sendiri dan ketakutan lagi seperti sebelumnya. Marsha sudah kehilangan kedua orang tuanya ketika kecil, dan kali ini
Harus kehilangan sosok yang sudah dianggap seperti ibu sendiri. Itu pasti akan terasa sakit di hati. Sesampainya di rumah sakit, Louis segera mencari Marsha dan menemukan Marsha sedang terduduk dengan memeluk lututnya sambil menangis. Sayang, mengapa kau pergi sendiri? Tanya Louis sambil duduk bersimpuh dan segera memeluk Marsha. Marsha menangis sejadi-jadinya di pelukan Louis. Shh, ada aku di sini. Tenanglah, jangan menangis lagi. Ucap Louis sambil memapah Marsha berdiri dan membawanya duduk di kursi. Marsha masih menangis di bahu Louis. Tangani pemakaman Nyonya Su dengan baik. Perintah Louis kepada asisten Lee melalui sambungan ponselnya. Marsha, tatap aku. Pinta Louis. Esok hari, jika ada sesuatu seperti ini lagi, katakan kepada aku. Jangan kau rasakan sendiri. Mulai saat ini, aku adalah tempat berbagimu. Ucap Louis. Apa kau paham? Tanya Louis memastikan. Marsha mengangguk paham. Gadis baik. Ucap Louis sambil mengecup lembut mata Marsha agar berhenti menangis. Tak berapa lama, asisten Lee datang ke rumah sakit untuk mengatur segala kebutuhan pemakaman Nyonya Su. Asisten Lee memindahkan Nyonya Su ke rumah duka. Kakak Liu yang mendengar berita tentang Nyonya Su dengan segera menuju ke rumah duka. Kakak Liu menghibur Marsha yang nampak terus menangis di sisi peti mati Nyonya Su. Jangan menangis lagi. Hibur kakak Liu kepada Marsha. Nyonya Su tidak akan tenang jika melihatmu bersedih seperti ini. Hibur kakak Liu lagi. Tiba-tiba sebuah tangan mungil kecil meraih tangan Marsha. Kakak, sapa si Jin. Marsha yang melihat si Jin segera saja menggendongnya dan menciuminya. Si Jin adalah orang yang paling dekat dengan Nyonya Su setelah dirinya. Karena keadaan khusus si Jin, Nyonya Su memberikan perhatian lebih kepada dirinya. Kakak jangan menangis lagi, ucap si Jin sambil mengusap air mata di pipi Marsha. Marsha mengangguk sambil mengecup pipi si Jin dan memeluknya di pangkuannya. Louis menepuk-nepuk punggung Marsha untuk menenangkan hati Marsha. Jangan menangis lagi sayang, bisik Louis menghibur. Marsha teringat janjinya dengan Jun hari ini. Maaf, hari ini aku tidak bisa menemuimu. Isi pesan Marsha kepada Jun. Ada hal penting yang harus kutangani hari ini. Jelas Marsha lagi. Bersambung. Terima kasih sudah mendengar.